Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mungkin untuk sekarang insyaallah kita karena akan memasuki bulan Ramadan insyaallah sebulan lagi, maka sekarang kita akan membahas dan juga memurajaah yaitu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yaitu apa yang maksud dengan puasa? Ya. Puasa apa? Atau as-saum dalam bahasa Arab atau as-siyam. Puasa adalah apa? Menahan. Secara bahasa al-imsak. Secara istilah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, yaitu menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang selanjutnya yaitu hukum puasa Ramadan. Yaitu puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Wa ahadu ahammil ibadat allati yataqarrabu bihal muslim ila Allah azza wa jalla, yaitu salah satu ibadah yang bisa mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ruknun la yaqumul Islam bidunihi, yaitu ini adalah rukun yang Islam tidaklah tegak kecuali dengannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kutiba 'alaikumus-shiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini atau dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya puasa di bulan Ramadan dan perkataannya kutiba 'alaikumus-shiyam, yaitu telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Begitu juga ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin", yaitu Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama, syahadat alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjul bait,
menunaikan haji wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, yang mana kita kenal ini dengan rukun Islam yang 5. Yaitu Nabi SAW sebutkan ini Islam itu dibangun di atas 5, dan ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Ya, kalau kita sebutkan dalilnya itu sangat banyak sekali. Ya, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Maka saya lanjutkan, tadi Al-Qur'annya 1, hadisnya 1, dan di sini disebutkan al-ijma', yaitu ijma', kesepakatan kaum muslimin, ya, atas wajibnya puasa bulan Ramadan ini. Disebutkan di kitab ini, wa ajmatil ummah ala wujubi siyami Ramadan, bahwa umat Islam ini telah sepakat atas wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wa anna wahadu arkan Islam, bahwa ini adalah salah satu rukun Islam allati ulimat minad dini bid-darurah, yang diketahui dari agama, bahwa yang diketahui bahwa ini termasuk dari agama bid-darurah. Apa bid-darurah? Secara yakin. Apa maksudnya? Bahwa orang mengetahui bahwa puasa bulan Ramadan tanpa harus mengetahui pada dalilnya, yang mana kaum muslimin sudah mengetahuinya. Ini maksudnya ma'lum minad din bid-darurah, yaitu diketahui bahwa puasa bulan Ramadan ini adalah bagian dari agama Islam, sudah diketahui walaupun tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, tanpa harus dijelaskan kepada dalil-dalilnya. Dan ini sudah diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian orang kafir juga mengetahui, ya, bahwa bulan puasa adalah apa? Wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa di dalamnya. Apa maksudnya? Bahwa ketika ada perkara yang sudah diketahui oleh kaum muslimin, yaitu ma'lum minad din bid-darurah, maka disebutkan wa anna munkirahu kafirun murtadun al-Islam, bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa ini, maka dia kafir, maka dia murtad dari Islam. Ini ijma', ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban yang sudah pasti, kewajiban-kewajiban yang mana sudah diketahui bahwa hal itu termasuk dari agama secara yakin, bahwa kaum muslimin tidak perlu lagi melihat pada dalilnya yang disebut dengan ma'lum minad din bid-darurah, maka orang yang mengingkarinya bisa menjadi kafir. Termasuk diantaranya yaitu apa? Orang yang mengingkari kewajiban salat, sama, ya, salat juga sama, termasuk diantara perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, yaitu apa? Perkara yang diketahui bahwa salat ini adalah bagian dari agama dengan pasti. Seorang itu apa? Mengetahui bahwa salat adalah wajib tanpa kita harus jelaskan dalil-dalilnya, ya. Maka orang-orang yang mengingkari kewajiban salat, orang-orang yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka mereka bisa menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, ya. Kita lanjutkan. Keutamaan puasa. Nah, keutamaan puasa. Yang pertama, wiqayatun minan nar, ya, sebagai penjaga dari neraka, ya. Yang mana Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, bahwa puasa adalah penghalang yang bisa menghalangi seorang hamba dari neraka. Jadi di antara hal atau di antara ibadah yang bisa menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala neraka, maka itu apa? Puasa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya yang kedua, wiqayatun min athari syahwah, sebagai penjaga dari syahwat, ya, sebagai penjaga dari, ya, dampak dari syahwat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada syabab, kepada para pemuda, yang mana Nabi SAW bersabda, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki al-ba'ah, yaitu kemampuan dari sisi finansialnya, kemampuan dari sisi
raganya, fisiknya, falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah ini lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bersih buat kemaluan. Lalu Nabi SAW selanjutnya menyatakan, faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu wija'. Ya. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dan siapa yang tidak bisa untuk menikah, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Apa keutamaan puasa? Fa innahu lahu wija', bahwa puasa ini bisa menjadi penghalang bagi dia. Ya, bisa jadi peredam yaitu syahwatnya dia. Selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala siapkan surga yang khusus, namanya yaitu Ar-Rayyan, bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan pintu ini bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumil qiyamah. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa mereka masuk ke surga lewat pintu ini. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ketika mereka orang-orang berpuasa ini mereka masuk semua ke dalam surga lewat pintu Rayyan ini, maka ughliqa, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang masuk ke dalam surga selain dari mereka. Selanjutnya, keutamaan puasa yaitu jazaa'uhu 'ala Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas pahala bagi orang yang berpuasa ini. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan manusia, maka bagi dirinya sendiri, illa siyam, kecuali siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa ini untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akulah yang akan membalasnya. Allah sendirilah yang akan membalasnya. Oleh karena itu, balasan bagi orang-orang yang berpuasa adalah balasannya ya tak terbatas. Ya, balasan bagi orang-orang berpuasa balasannya lebih, ya bisa lebih daripada 700 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana di dalam riwayat yang lainnya, yaitu apa? Al-hasanatu bi asyri amsalha, ya ila 700 dhifin ila adhafin katsirah, yaitu bahwa kebaikan itu kan akan dibalas dengan 10 kalinya sampai 700 kali lipat, sampai banyak sekali. Illa siyam, kecuali siyam, kecuali puasa. Ya. Nah, karena puasa ini untuk Allah dan Allah yang akan langsung balasnya. Berarti puasa ini bisa dibalas dengan 10 kali kebaikan, bisa dibalas dengan 700 kebaikan, bahkan bisa dibalas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khusus, ya. Selanjutnya, puasa bisa memberi syafaat bagi orang yang berpuasa, atau puasa bisa memberikan syafaat bagi orangnya yang melakukan puasa ini pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, bahwa Al-Quran dan juga puasa, kedua hal ini bisa memberi syafaat nanti bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Maka puasa ini berkata, wahai Rabbku,
Aku telah menjaganya dari makan, aku telah menjaganya dari syahwat di siang hari, ya Allah. Wahai Rabbku, wahai Allah, aku telah menjaganya dari makan dan syahwat di siang hari, ya Allah. Maka dia bisa memberi apa? Syafaat puasa ini. Sedangkan puasa mengatakan, ya Allah, aku telah melarang dia dari tidur di malam hari, maka aku pun memberinya syafaat. Yaitu apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran tentunya harus murojaah, ya kan? Di antara murojaahnya malam hari, terutama ketika salat malam. Itu yang paling, di antara yang paling kuat di dalam menjaga hafalan. Selanjutnya, fadail syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Kalau tadi keutamaan puasanya, kalau sekarang keutamaan bulan Ramadannya, ya. Yaitu yang pertama, bahwa syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrul Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya. Bulan Ramadan adalah bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya, ya. Maka disebut dengan nuzul Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Selanjutnya, ya, fatha babil jannah wa ghalqu abwabin nar, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah bughulliqat abwabun nar. Akhirnya semua syaitan dibelenggu, akan tapi apa? Masih memberikan pengaruh mereka, sehingga akan tapi apa? Masih ada kemaksiatan, akan tapi apa? Kemaksiatan berkurang di bulan Ramadan, ya. Selanjutnya, al-'itq minan nar, yaitu terbebas dari neraka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW bersabda, inna lillahi tabaraka ta'ala utaqa minan nar kullal lailah, fi Ramadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan dimerdekakan pada setiap hari. Kapan itu? Yaitu pada bulan Ramadan. Setiap hari ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, ya. Dan di antara keutamaan syahr Ramadan adalah istijabatud doa, yaitu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW bersabda, wa inna likulli muslim fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah, fi Ramadan. Bahwa setiap muslim pada setiap hari dan setiap malamnya ada da'watun mustajabah, ada doa yang dia akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Fi Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan, ya. Kita selanjutnya, yaitu wujubi atau wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Nah, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Melihat hilal. Nah, di kita biasanya kalau sudah tanggal berapa? Tanggal 29 dari bulan Sya'ban, ya. Nah, maka ada orang-orang tuh melihat hilal, ya. Besok itu tanggal 1 apa enggak? Hilal itu apa? Awal bulan. Bulan di awal itu kecil, ya. Nah, maka ya, puasa di bulan Ramadan yaitu wajib kita berpuasa, sebabnya dengan melihat hilal. Kalau di kita ada apa? Ada perselisihan, ya kan?
Ada dengan hilal, ada satu lagi dan apa? Hisab, ya. Dan hisab dan hitungan. Maka yang benar ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka kembalikanlah kepada qala Allah dan juga qala Rasul. Ini sebagai hakimnya. Ya. Ada di antara perselisihan yaitu lemah. Apa maksudnya lemah? Yaitu udah jelas mana yang benar. Ada yang satu yang benar, yang lainnya salah. Di antara perselisihan. Ya. Terkadang memang di antara perselisihan apa? Ada yang ini kayaknya kuat, ini juga kuat. Terkadang di antara dua pendapat, ya. Kalau di sini sangat jelas sekali Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Ya. Berpuasalah karena kalian melihatnya, yaitu melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika kalian melihatnya, yaitu ketika melihat hilal. Nah, yaitu di sini Nabi SAW menyandarkan wajibnya berpuasa. Sumu itu adalah apa? Perintah. Asal dari perintah adalah wajib, yaitu wajib bagi kalian untuk berpuasa disebabkan karena apa? Li ru'yati, karena melihat hilal. Melihat hilal adalah sebab diwajibkan untuk berpuasa. Wa aftiru li ru'yatihi, begitu juga berbukalah ketika kalian melihatnya. Berbukalah, yaitu Idul Fitri lah, hari berbuka ketika kalian melihat hilal ini, hilal Syawal tentunya. Fa in ghumma 'alaikum syahr fa'uddu 30. Ya. Fa in ghumma 'alaikum syahr fa'uddu 30. Jika bulan itu tidak terlihat, jika hilal tidak terlihat, maka hitunglah sebanyak 30 hari. Genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena di dalam bulan, ya, kalau kita melihat ke kalender Hijriyah yang memakai bulan itu antara 29 dan 30. Jadi kalau misalkan malam 29 tidak terlihat, maka besok tanggal 30, setelah 30 ya 1 gitu. Ya. Jadi di bulan Qamariyah, di bulan Hijriyah yang dipakai adalah bulan, yaitu antara 29 hari atau 30 hari. Maka ketika tanggal 29 tidak terlihat hilalnya, maka besok digenapkan menjadi 30. Ya. Atau misalkan tertutup awan dan seterusnya, maka apa? Besok digenapkan 30. Saat ini kan fengum ma'alaikum, ya. Kalau tertutup dan awan dan seterusnya, lalu bagaimana dengan teropong? Ya kan? Zaman sekarang kan kita pakai teropong tuh. Kalau sore-sore tanggal 29 29 Sya'ban. Boleh atau enggak? Iya, boleh saja. Ya. Kalau itu tertutup, ya sama juga enggak akan kelihatan, ya enggak? Kalau mendung, sangat mendung, sama, walaupun pakai teropong tidak terlihat, sama. Itu untuk memperjelas saja, maka ini dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bima yathbutu syahr. Bulan puasa, dengan apa bulan puasa itu ditetapkan? Kalau tadi dengan melihat, nah di sini maksudnya berapa orang yang melihatnya. Nah, ya, tentunya melihat adalah orang yang terpercaya. Ya, tentunya melihat adalah orang yang terpercaya. Ya. Di sini, yathbutu syahr Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Nah, di sini disebutkan ditetapkan bulan Ramadan dengan melihat hilal walaupun dari satu orang. Kalau misalnya ada satu orang yang mana dia adalah orang yang adil, orang jujur, lalu dia melihat hilal, maka apa? Maka syahadatnya diterima. Ya. Au ikmali iddati Sya'ban 30 yauman, atau menggenapkan Sya'ban selama 30 hari. Ya.
Dalilnya ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, tara an-nasu al-hilal, yaitu manusia mereka melihat hilal, mencari-cari hilal, tentunya pada tanggal 29. Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu. Aku kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku melihat hilal, yaitu siapa? Ibnu Umar. Fa shoma wa amara an-nasa bi siyamihi. Maka Nabi pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Di sini yang melihat berapa orang? Satu doang, siapa? Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar yang melihat hilal tersebut. Ya. Fa illam yural hilal li ghaimin aw nahwihi atamma iddat Sya'ban 30 yawman. Ya. Kalau hilal tidak terlihat, kenapa? Ya, mungkin karena mendung atau yang selainnya, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hadisnya telah berlalu. Ya, yaitu yang tadi. Fa in gumma 'alaikum fa'uddu Sya'ban 30. Kalau misalkan tertutup awannya karena mendung, maka apa? Hitunglah atau genapkanlah Sya'ban 30 hari. Di sini sebutkan, wa amma Syawal fala yathbatu dukhulu illa bi syahadati itsnain. Adapun bulan Syawal, masuknya bulan Syawal tanggal 29 Ramadan. Nah, bulan Syawal ini tidak ditetapkan kecuali dengan dua orang yang adil. Ya. Kalau tadi masuknya bulan Ramadan satu orang adil cukup. Kalau apa? Kalau puasa Syawal dua orang yang adil. Dalilnya an Abdurrahman bin Zaid bin Khattab annahu khataba fil yawm alladhi shakka fihi faqala ala inni jalastu ashabi Rasulullah wa sa'altuhum innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Ya. Kita di sini disebutkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab bahwa dia berkhutbah pada hari yang mandi dia ragu di dalamnya, dan dia mengatakan, katakanlah aku telah duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW dan aku bertanya pada mereka dan mereka berkata kepada aku bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in kum 'alaikum fatimmu 30 yawman. Kalau tidak terlihat hilal tersebut, ya, maka sempurnakanlah, yaitu bulan Sya'ban 30 hari. Lanjutannya di sini. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wafiru. Kalau ada dua orang muslim yang mana dia adalah orang adil melihat hilal, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah kalian, yaitu puasa Ramadan, wa aftiru, dan berbukalah kalian, yaitu untuk bulan Syawal. Ya. Di sini sebutkan fasumu wa aftiru, untuk berpuasa dua orang, untuk berbuka dua orang. Akan tapi dari yang tadi yang pertama menunjukkan bahwa apa? Untuk berpuasa satu orang juga cukup. Satu orang juga cukup. Selanjutnya di sini ada tanbih. Man ra'al hilal wahdahu. Nah, kalau misalkan ada seorang nih melihat hilal, ya, dia melihat sendiri. Tanggal 29 dia melihat hilal, bahwa dia yakin besok tanggal 1. Akan tapi apa? Akan tetapi dia syahadatnya enggak diterima. Bisa jadi dia bersaksi kepada pemerintah, nah dia enggak diterima syahadatnya. Ya, persaksian enggak diterima, dan yang lain enggak ada yang melihat ini, dia sendiri yang melihat hilal ini, maka bagaimana? Ya, sebenarnya ada khilaf di antara ulama, apakah dia berpuasa ataukah tidak. Kalau dia berpuasa, hendaknya dia berpuasa sendirian, dan dia tidak boleh menyebarkan kepada orang-orang agar berpuasa besok hari. Kenapa? Karena yang menyebarkan bahwa besok itu puasa siapa? Pemerintah, pemimpin. Sebagaimana tadi kita melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika melihat apa? Hilal, dia langsung melapor kepada Nabi SAW, yang mana Nabi sebagai seorang pemimpin.
Nabi yang menyuruh untuk berpuasa. Paham ya? Jadi kalau misalkan mau memakai pendapat ini silahkan. Akan tapi pendapat yang ini di kitab Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau menyebutkan pendapat yang lainnya atau menguatkan pendapat yang kedua. Beliau menyebutkan fala yasumu hatta yasuman nas. Maka walaupun dia sudah melihat hilal, maka tidak boleh dia berpuasa sampai orang-orang berpuasa, sampai diperintahkan oleh pemerintah untuk berpuasa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, as-saumu yawma tasumun, yaitu puasa adalah apa? Hari-hari kalian berpuasa. Yaitu apa? Puasa itu kalian bareng-bareng berpuasanya, bukan sendiri-sendiri. Maka terkadang di kita ada permasalahan ini, ya kan? Nah, ini satu kelompok berpuasanya hari apa? Ahad misalkan. Kelompok yang lainnya hari Senin. Paham ya? Ini salah. Ya. Puasa itu kata Nabi apa? As-saumu yawma tasumun. Puasa adalah apa? Hari-hari di mana kalian berpuasa. Karena yang menegakkan, yang menjelaskan bahwa besok puasa ataupun berbuka untuk Syawal yaitu siapa? Pemimpin pemerintah. Bahkan di sini jelas as-saumu yawma tasumun. Ya, puasa adalah hari-hari di mana kalian berpuasa. Selanjutnya, wal fitru yawma tuftirun, dan berbuka adalah hari-hari di mana kalian berbuka. Nah, terkadang apa? Yang satu sudah berbuka, yang satu masih puasa di kita. Paham ya? Ini salah. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi SAW mengatakan as-saumu apa? Wal fitru yawma tuftirun. Berbuka adalah hari-hari kalian berbuka, bareng-bareng berbukanya. Siapa yang memandoin? Tentunya pemerintah, pemimpin. Ya. Wal adha yawma tadahhun, dan al adha yaitu hari Idul Adha adalah hari-hari di mana kalian menyembelih bareng-bareng, ya. Idul Adha juga bareng-bareng. Selanjutnya, alaman yajib, siapa yang wajib berpuasa? Ajma'al ulama annahu yajibu shaum, bahwa wajib berpuasa terhadap siapa? Al-muslim al-aqil al-baligh. Nah, tiga ini syarat mutlak nih. Ya. Islam, aqil, baligh. Ya. Ya, seorang muslim, orang kafir boleh enggak puasa? Ya silakan aja, kan, tapi tidak akan dapat pahala. Ya. Orang gila boleh nggak berpuasa? Ya boleh saja, kan, tapi nggak diwajibkan. Anak kecil boleh nggak berpuasa? Boleh, sebagai apa? Sebagai latihan, ya, boleh sebagai latihan. Akan tetapi bukan kewajiban. Karena kewajiban puasa ini dan juga kewajiban Islam secara umumnya itu diwajibkan ketika seseorang sudah baligh. Yang keempat, as-sahih, yaitu orangnya sehat. Ya. Karena apa? Karena orang sakit, nah, boleh nggak puasa, diganti hari yang lainnya. Ya. Orang sakit boleh nggak puasa, diganti yang lain. Al-muqim, yaitu wajib puasa. Kenapa? Karena orang yang safar boleh berbuka diganti hari yang lainnya. Ya. Orang safar boleh nggak puasa? Boleh, ya. Akan tapi kalau dia berbuka maka diganti hari yang lainnya. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, antakun al-mar'atu tahirah minal haid wan nifas. Adapun sebagai perempuan dia suci dari haid dan nifas. Itu 6 kelompok yang wajib, ya, melaksanakan puasa. Atau 6 hal ini yang diwajibkan melaksanakan puasa. Nah, di sini sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama, bahwa adamu wujubi ala ghairil aql al-baligh, bahwa orang yang tidak berakal dan juga tidak balik, ya, ini tidak wajib untuk berpuasa. Dalilnya adalah apa? Bahwa Nabi SAW bersabda, rafi'al qalamu an thalathah, bahwa tulisan, pena, catatan diangkat dari 3 golongan.
Yang pertama, anil majnuni hatta yaqila, atau anil majnuni hatta yafiqa, dari orang majnun sampai dia berakal, sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yasiqil, dari orang dari tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalimah, dari orang kecil sampai dia menjadi baligh, ya. Wa amma adam wujubi ala ghairil muqim sahih, ya. Adapun tidak diwajibkan puasa ini bagi orang yang tidak sehat dan juga bagi orang yang safar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin." Nah, yaitu siapa yang dalam keadaan sakit dan apa? Dan dalam keadaan safar. Maka apa kata Allah? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, yaitu dia berbuka, maka kalau berbuka fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti dengan hari yang lainnya. Ya. Selanjutnya, fa in shama al-marid wal musafir, maka bagaimana kalau misalnya ada orang sakit dia tetap puasa, boleh apa enggak? Nah, orang sakit tidak puasa boleh apa enggak? Orang safar puasa boleh apa enggak? Ya. Jadi orang sakit, ya, dia puasa maka hukumnya boleh. Orang safar puasa juga hukumnya boleh. Paham sering ya? Akan tapi kalau kita perinci lagi, maka orang sakit ini juga bertingkat. Paham sering ya? Kalau orang sakit, dia sakitnya hanya sakit biasa saja, maka yang afdal adalah apa? Dia berpuasa. Kalau sakit, dia sakitnya agak parah, ya kan? Apalagi sampai dokter mengatakan jangan puasa dulu, maka apa? Yang afdal adalah apa? Dia berbuka, jangan berpuasa. Begitu safar juga bertingkat juga, ya kan? Ada safar misalkan dari sini, walaupun dari sini ke Surabaya, akan tapi kalau naik pesawat ya capek. Paham sering ya? Paham sering ya? Maka yang afdal gimana? Berpuasa. Berbuka boleh enggak? Boleh. Berbuka boleh. Akan tapi yang afdal berpuasa. Ya. Akan tapi kalau safarnya sangat jauh, ya kan? Lelah dan seterusnya, maka ketika safarnya melelahkan, sangat-sangat melelahkan, maka apa? Yang utama adalah apa? Dia berbuka. Ini menyebutkan keutamaan saja, ya. Menyebutkan keutamaan, maka yang lebih utamanya berbuka kalau capeknya. Maka di sini disebutkan, illam yajid al-marid wal musafir masyaqqa bis-shaum fas-shaumu afdal. Jika seorang yang sakit dan juga orang yang sabar tidak mendapatkan masyaqqah, tidak mendapatkan kesulitan di dalam puasanya, fas-shaumu afdal, maka puasa lebih utama. Ya. Wa in wajada masyaqqah fal fitru afdal. Dan jika mendapatkan adanya kesulitan dalam berpuasa, sangat lelah, sangat capek dan seterusnya, maka fal fitru afdal, maka berbuka lebih utama baginya. Maka berbuka lebih utama baginya. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Kunna naghzu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Ya. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Maka di sini di antara sahabat disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Faminna shaimu minnal muftir." Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada orang yang berbuka. Padahal pada bulan Ramadan ketika diwajibkan puasa, di antara sahabat ada yang berbuka, di antara sahabat ada yang berpuasa. Mana yang benar? Mana yang benar? Hah? Sesuai kemampuan. Maka di sini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, fala yajidu as-sha'im al-muftir, atau fala yu'ibu as-sha'im al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Paham sering? Boleh dua-duanya. Paham? Ya. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Ya, mereka berpendapat bahwa siapa yang mendapatkan kekuatan maka dia berpuasa, masih kuat nih, dia berpuasa. Wa dzaka hasan, dan ini adalah baik baginya. Wa yarana anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Dan mereka berpandangan siapa di antara mereka yang mendapatkan kesulitan, kelemahan
Ketika mau berperang ini, maka dia berbuka dan ini baik baginya. Ya. Jadi kalau masih kuat puasa. Kalau enggak kuat berbuka. Ini yang utamanya, afdalnya. Jadi jangan sampai kalau misalkan udah kesulitan, kita kelelahan, sangat lelah, maka tetap dipaksakan untuk berpuasa. Maka kita telah meninggalkan sesuatu yang afdal, yaitu berbuka. Sedangkan tadi bagi perempuan yang tidak diwajibkan ketika haid dan juga nifas, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa perempuan ini apa? Setengah agamanya dan setengah akalnya. Di antara setengah agamanya, Nabi SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika dia haid, dia tidak salat dan juga tidak berpuasa? Dia tidak salat dan juga tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa perempuan setengah agamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Akan tapi berbeda antara salat dan puasa. Ya. Kalau salat tidak ada qadha bagi perempuan yang haid. Kalau puasa ada qadha, ya. Kenapa kok dibedakan antara puasa dan salat? Karena ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, jelas sekali, yaitu apa? Kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Selanjutnya, ma yajibu 'ala syekh kabir awal mar'a al-ajuz wal marid alladhi la yurja bur'uhu. Apa yang diwajibkan terhadap orang yang sudah tua, ya, dan perempuan yang sudah tua, dan orang yang sakit yang sulit disembuhkan. Maka bagaimana nih keadaannya? Ya, orang sakit, kalau misalkan dia harus ganti, ya masih sakit juga. Gimana ini? Ya. Orang sudah tua, kalau nggak kuat, dia setelah bulan puasa juga masih nggak kuat. Maksudnya ya? Kalau orang sudah tuanya apa? Nggak kuat. Maka bagaimana? Maka wa man ajiza 'anis siyam li kibarin aw nahwi aftara wa at'ama an kulli yawmin miskinan. Kalau tidak kuat puasa karena apa? Karena tuanya atau karena sakitnya, yang sakitnya yang tidak sembuh-sembuh dan seterusnya, dia tidak mungkin berpuasa, maka hendaknya dia berbuka dan memberi makan memberi makan setiap hari pada seorang miskin. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak kuat untuk berpuasa, maka hendaknya bayar fidyah pada orang miskin, yaitu ya sehari atau tiap hari memberi makan satu orang miskin. Ustaz, kalau misalkan langsung 30 boleh enggak? Ya, 30 orang miskin boleh sehari. Ya. Yaitu dalilnya dari Ibnu Abbas. Boleh ya, kalau nggak salah Anas ya. Kita lanjutkan. Al-hubla wal murdi', yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Nah, bagaimana ini? Ya,
ketika di bulan puasa wanita yang hamil dan menyusui, ya, apakah dia tetap berpuasa? Apakah wajib berpuasa? Kalau misalkan tidak kuat, apakah wajib mengqadha? Apakah cukup bayar fidyah? Ya kan? Maka kalau kita lihat, ya, perkataan para ulama ini ada khilaf di antara ulama. Yaitu bagi perempuan yang takut janinnya, kehamilannya, yaitu apa? Dia tidak mampu, paham ya? Ketika berpuasa nih, kasihan nih bayinya dan seterusnya, nggak kuat. Ya, ada khilaf di antara ulama. Ya, di sini disebutkan, ya, wal habla wal mardi idza lam tutiqa as-sawma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitru wa alaihima al-fidyah. Di sini langsung menyebutkan satu pendapat saja, yaitu bahwa orang atau perempuan yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak bisa berpuasa atau takut terhadap anaknya, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Nah, di sini pendapatnya langsung wa alaihimal fidyah. Wajib bagi keduanya, wajib bagi wanita yang hamil atau menyusui yang berbuka tersebut membayar fidyah. Wala qadha alaihima, dan tidak wajib qadha. Ya. Jadi di sini pendapatnya hanya wajib bayar fidyah, enggak wajib qadha. Kenapa? Karena memakai perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bersandar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, rakhas lisyaikh al-kabir wal ajuz al-kabira fi dhalika wa huma yutiqani as-shaum ay yuftara an syaa yut'ima kullu yawmin miskinan wa la qadha alaihima. Di sini disebutkan diberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua yang mana mereka tidak mampu untuk berpuasa. Untuk apa? Ayyuftira insya'a. Untuk apa? Berbuka jika mau untuk berbuka. Wa yut'ima kullu yawmin miskinan, dan keduanya, ya, diwajibkan untuk apa? Membayar fidyah setiap hari kepada seorang miskin, membayar fidyah. Yaitu bagi orang yang sudah tua nih, enggak mampu untuk berpuasa. Selanjutnya wala qadha alaihima, tidak ada qadha kepada keduanya. Ini bagi siapa? Orang yang sudah tua, tuanya sangat tua sehingga apa? Enggak mampu untuk berpuasa. Tsumma nusikha dzalika fi hadhil ayat, kemudian dinasakh, yaitu dihapuskan hukumnya pada ayat ini, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, maka siapa di antara kalian yang melihat bulan puasa atau melihat hilal, maka falyasum, wajib untuk berbuka. Wajib untuk berbuka. Asalnya dikasih pilihan, akan tapi ketika turun ayat ini, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, siapa di antara kalian melihat bulan atau melihat hilal, maka wajib untuk berpuasa. Di sini disebutkan Ibnu Abbas, wa thabata lisyaikh al-kabir wal ajuz al-kabira idza kana la yutiqani as-shaum wal habla wal murdi idza khafata, yaitu aftarata wa at'amata kulli min miskinan. Dan telah tetap, kata Ibnu Abbas, untuk laki-laki yang sudah tua, perempuan yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, yaitu dan juga perempuan yang hamil dan perempuan menyusui, jika ditakutkan terhadap bayinya lemah dan seterusnya, untuk apa? Aftarata, untuk berbuka. Wa at'amata kulli min miskinan, dan memberi makan setiap hari untuk seorang miskin. Ya. Jadi di sini memakai perkataan sahabat, yang mana perkataan sahabat di sini memang ada khilaf di antara ulama apakah hujjah atau enggak, ya. Di sini perkataan sahabat dijadikan sandaran sebagai dalil, dan karena apa? Karena tidak ada perkataan sahabat yang lain yang menyelisihinya. Maka di sini sebagian ulama berpendapat bahwa apa? Bahwa wanita yang hamil, wanita yang menyusui, maka cukup membayar fidyah dan tidak wajib qadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.